Sintesis protein adalah proses 3 langkah termasuk pemanjangan, inisiasi, dan terminasi pada bakteri seperti inisiasi E. coli membutuhkan 3 protein kecil yang disebut faktor inisiasi EF1, EF2, dan EF3. Sebagai salah satu tRNA pertama, mRNA dan subunit ribosom kecil juga disebut 30S subunit. EF3 dengan mudah berikatan dengan subunit ribosom kecil dan kehadirannya menghalangi subunit besar dan kecil dari asosiasi prematur. EF3 memfasilitasi pengikatan mRNA ke subunit kecil ribosom. Pengikatan terjadi hanya 4 hingga 8 basa di hulu dari awal AUG, di mana urutan konsensus yang disebut urutan bersinar Dargano di mRNA anil di dekat akhir RNA ribosom 16S disebut subunit kecil. EF1 berikatan dengan subunit kecil di lokasi yang disebut situs A, di mana tRNA yang dimasuk biasanya mengikat tRNA pertama disebut tRNA metanol formal sehingga memasuki situs lain yang disebut situs P. Perhatikan bahwa tRNA inisiator telah dikawal ke situs P oleh EF2 yang terikat pada GTP molekul berenergi tinggi mirip dengan ATP antikodon tRNA komplementer dengan kodon star AUG. Setelah tRNA inisiator berada di tempat EF3 dilepaskan dengan hilangnya EF3, subunit 50S dapat berlabuh pada subunit 30S. Docking subunit 50S memicu hidrolisis GTP pada EF2 dan pelepasan inisiasi. Selanjutnya faktor ribosom sekarang siap untuk pemanjangan. Pemanjangan melibatkan pengulangan 3 langkah pertama. Faktor pemanjang yang disebut terkait dengan GTP berkaitan dengan tRNA aminosasi bermuatan bebas. Kompleks ini memasuki situs A atau aseptor. Pemilihan yang benar dari kompleks tRNA tergantung terutama pada kodon pasangan antikodon. Dalam contoh ini antikodon CCC berpasangan dengan kodon GGY. tRNA membawa asam amino glisin. Pada langkah kedua, aktivasi peptidil transferase ribosom membentuk ikatan peptida antara asam amino baru di situs A dan asam amino sebelumnya di situs P secara bersamaan. GTP dihidrolisis dan F2 GDP yang dihasilkan dikeluarkan. Langkah ketiga disebut translokasi. Faktor pemanjang yang disebut IFG terkait dengan GTP berikatan dengan ribosom. GTP dihidrolisis memberikan energi untuk menggerakkan subunit 50-an dan 30-an ke depan. Satu kodon manever ini membuka situs A dan menggeser tRNA yang tidak bermuatan ke situs terakhir disebut situs E atau keluar. tRNA hasil asam amino berikutnya yang memasuki situs A menciptakan perubahan konformasi di ribosom yang telegraf lewat 3 situs timur dan dikeluarkan tRNA yang tidak bermuatan. Langkah-langkah pemanjangan ini berulang sepanjang mRNA ribosom E. coli dapat mempercepat melalui langkah-langkah perpanjangan ini yang menghubungkan bersama 16 asam amino per unit. Akhirnya ribosom tiba di ujung wilayah perkodean yang ditandai oleh salah satu dari 3 kodon stop. Tahap ini translasi disebut terminasi. Tidak ada tRNA yang sesuai dengan kodon stop, melainkan protein yang disebut faktor pelepasan baik RF1 atau RF2 yang memiliki bentuk umum tRNA meniru tRNA. Faktor pelepasan mengaktifkan fungsi transferasi peptidil dari ribosom yang memotong ikatan menambatkan peptida yang telah selesai ke tRNA di situs P. Faktor lain disebut RF3 kemudian memicu RF1 atau RF2. Akhirnya faktor lain yang disebut faktor daur ulang ribosom atau RRV dengan EFG berikatan di situs dan situs hidrolisis GTP yang menyertai pelepasan 2 subunit ribosom.
IF3 kemudian mengasosiasikan kembali S dengan subunit 3 bulan mencegah subunit 5 bulan dan 3 bulan datang bersama lagi. Subunit ribosom yang dibebaskan sekarang bebas untuk berdifusi melalui sel siap untuk mengikat mRNA lain memulai urutan.